Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini suaranya bengong ya, Pak. Ada ekonya. Ya, biar enggak ada bengongnya itu. Enggak suaranya. Suaranya. Biar enggak kumandang. Ini kan ada ekonya. Kalau dibuat biasa gitu bisa enggak? Tapi kalau jenengan jelas juga nggak apa-apa. Kalau saya malah nggak jelas, suaranya nambah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrina. Wa hayyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan menambah amal saleh. Saya berwasiat kepada saya sendiri dan panjenengan semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya kita berhati-hati jangan sampai berbuat kemaksiatan sekecil apapun dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Panjenengan sehat-sehat semua nggih? Pun ngantuk napa dereng? Arep mulai ngantuk. Kita akan membaca surat Al-Mudaththir ya, ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sallallahu ala Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Fama, maka kenapa, lahum, bagi mereka orang-orang kafir Quraisy ya, an, dari tadhkirati, peringatan itu, artinya peringatan di sini adalah Al-Qur'an. Mu'ridin, mereka berpaling itu menjauh, tidak mau mengikuti. Ka'annahum, seakan-akan mereka itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai humurun, keledai liar yang mustangfirah, terkejut. Kalau kuda liar terkejut ya, itu mesti larinya enggak tentu arah gitu ya. Farrat, lari, min qaswarah, dari singa. Jadi terkejut kedatangan singanya, lari. Itu diibaratkan seperti itu. Nah, sampai sini dulu ya. Di ayat yang ke-49 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kenapa sih mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu dia dari peringatan ini, dari Al-Qur'an ini kok tidak menerima? Fama liha ula'il
kafaratil ladzina qiblaka amma tad'uhum ilaihi wa tudzakiruhum bihi mu'ridin. Kenapa sih mereka orang-orang kafir itu sudah ada peringatan, sudah diberitahu, sudah dijelaskan dengan sangat jelas, diseru kepada mereka siang dan malam, diingatkan, tapi mereka kok berpaling gitu ya. Apa sebabnya gitu ya. Maka ulama menjelaskan bahwasanya ini merupakan ayat yang menegur kepada orang-orang kafir Quraisy ya, yang mereka tidak mau beriman. Kenapa mereka kok tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah karena mereka cinta kepada kehidupan dunia. Cinta kepada kedudukan dunia. Cinta kepada sanjungan gitu ya. Cinta kepada punya pengaruh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di Mekah sana. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menyampaikan agama ini. Kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Lahab tidak mau ikut? Salah satu yang disampaikan oleh ulama adalah mereka takut kehilangan dunia, dudukan. Jadi kalau di sini misalnya ada yang datang, kemudian yang biasanya menjadi ketua gitu ya, tahu-tahu diganti oleh pendatang. Kira-kira orang yang di sini tuh anyel apa enggak gitu ya. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi Rasulullah datang itu kan sebenarnya Rasulullah itu orang situ gitu. Orang Quraisy gitu. Dan Rasulullah itu orang Quraisy, orang Mekah. Tapi beliau dakwah di situ kok tidak disenangi. Padahal beliau sejak kecil sudah diketahui akhlaknya sangat bagus gitu. Adabnya bagus. Dan diketahui jujur sejak kecilnya gitu loh. Dan orang di situ bukan orang lain, istilah kita orang pribumi gitu. Sudah tahu penduduk situ. Tapi kenapa ketika berdakwah itu mereka tidak mau, bahkan memusuhi, bahkan mau membunuhnya gitu. Itu salah satunya adalah mereka yang sepuh-sepuh itu takut kehilangan power gitu ya. Takut kehilangan kedudukan, pengaruh gitu ya. Orang itu kalau sudah dikalahkan, nah sudah rasanya dunia ini kayak kiamat gitu ya. Dan orang Islam, orang yang beriman mestinya secara syariat dan sepantasnya itu menerima kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadkirah, peringatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya di zaman dulu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu yang ngikut kepada Rasulullah siapa? Abu Bakar ya. Yang ikut kepada Rasulullah siapa lagi? Umar radhiyallahu anhu. Yang ikut siapa lagi? Imam Ali. Yang ikut siapa lagi? Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Tapi yang tidak ikut ya banyak juga, termasuk paman beliau sendiri, kakak dari ayah beliau sendiri. Yang beliau ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul, tahu kondisinya Rasul, ponakane dhewe. Apa tidak tahu? Tahu persis gitu. Tapi ketika mau masuk Islam, beliau sudah mau masuk Islam. Itu teman-temannya bola-bolanya itu memberitahu, loh, Bu Talib, lah kamu itu mau ngikuti agamanya dia, meninggalkan agama nenek moyangmu. Terus kedudukan kita gimana? Kamu orang mulia di sini loh. Nanti kalau kamu masuk Islam mengikuti agamanya Muhammad itu, kamu mesti dihinakan gitu. Ini timbul juga perasaan seperti itu. Ya, akhirnya tidak mau beriman gitu. Maka ditanyakan oleh Allah, "Fama lahum anitadkiranti mu'ridin." Dengan sebab apa sih? Kok sudah datang Al-Qur'an mereka tidak mau beriman gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang kedua poin penting di sini ada kata-kata tadhkirah. Nah, tadhkirah ini adalah peringatan. Peringatan ini Al-Qur'an itu gitu ya. Jadi siapa saja yang mengambil peringatan berarti dia harus siap untuk diingatkan. Kelihatannya suaranya kurang los ya. Kurang nyaman. Apa bisa diatur ya? Tapi enggak apa-apa kalau jenengan nyaman juga enggak apa-apa. Engko do ngantuk kabeh. Tes mungkin ya. Jadi dah kita enggak usah terpengaruh dengan mic ya. Kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua jenengan menerima ilmu ini dengan baik dan barokah. Allahumma amin. Tadhkirah yaitu peringatan. Orang kalau tidak mau mengambil peringatan ini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu faman kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Jadi siapa yang ada di dunia ini buta, maka nanti di akhirat dia akan buta. Maksudnya buta di sini adalah dia tidak mau mengambil peringatan, tidak mau mencari peringatan, tidak mau mengetahui peringatan itu. Contohlah mudah, ini ada pengumuman. Pengumuman itu kan peringatan. Diumumkan kepada seluruh jamaah masjid Baitur Rahman ini. Baitur Rahman bahwasanya jangan sampai masuk ke masjid sebelum dibersihkan. Itu peringatan. Nah, ditulis, tapi ada yang tidak mengetahui. Karena di dalamnya ada harimau. Nah, ada yang tidak tahu, akhirnya masuk. Begitu masuk, nah ini alhamdulillah sudah pas ini ya. Begitu masuk karena tidak tahu, terekamlah orang itu. Ini namanya peringatan. Al-Qur'an juga begitu. Allah sudah menyediakan ini peringatan gitu. Ketika kita tidak tahu, tidak mau tahu dan tidak mau mempelajari dan tidak peduli, ya nanti a'ma, buta tadi. Orang sebenarnya harus tahu kondisi masjid tadi ya, peringatan itu, tapi dia tidak baca karena tidak tahu, akhirnya dianggap buta ya. Jadi bapak-bapak yang di sini kalau punya saudara atau teman atau siapa saja yang belum belajar Al-Qur'an, nah diajaklah. Ketika tidak mau belajar Al-Qur'an, dia itu buta. Kalau orang buta kira-kira nanti bisa menikmati indahnya jannah napa mboten? Di dunia saja tidak bisa menikmati indahnya pemandangan gitu ya. Melihat Pak Jafar juga enggak bisa, karena buta gitu ya. Apalagi nek ngantuk. Buta tambah ngantuk. Kira-kira orang buta itu ngantuk mboten gitu ya. Ngantuk. Subhanallah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ancaman dari Allah, mu'ridin, ini ada kata-kata mu'ridin, berpaling. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Orang itu kalau dengan peringatan ini berpaling ya, padahal peringatan itu adalah rahmat, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nanti dalam kehidupan yang sempit, Bapak-bapak. Kehidupan sempit itu kehidupan yang tidak menyenangkan. Meskipun kaya raya, meskipun punya kedudukan, meskipun punya pengaruh, itu mikir. Jadi ada orang kaya membuka usaha, mesti dia mikir kan, wah nanti siapa yang sana yang jaga ya? Oh saya nyari satpam. Dia mikir lagi, satpamnya nanti amanah apa enggak ya? Barang saya nanti hilang apa enggak ya? Mikir lagi. Akhirnya dia sendiri yang jaga. Kira-kira stres apa enggak? Stres gitu. Kalau orang terlalu berpikir untuk kepentingan apa dunia gitu ya. Tapi kalau dia sudah berpikirnya untuk akhirat, ya berbeda. Orang yang beriman, dia mengikuti tadhkirah, mengikuti Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, tidak berpaling. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang punya harta banyak, kemudian dia di mana-mana tidak ada yang jaga.
Loh, kok enggak ada yang jahat? Udah itu miliknya Allah. Nah, nanti kalau diambil ya wis. Kira-kira begitu tenang loh mboten. Ning sinten sing saged ngoten niku teng mriki niki. Jadi tokone ora dijogo satpam, daerah pabriknya enggak dijaga satpam, tapi dia merasa tenang gitu ya. Ini subhanallah, orang kalau sudah sampai taraf yang demikian, level yang demikian itu berarti dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima adalah pentingnya respon terhadap peringatan. Jadi ketika diingatkan itu segera direspon gitu. Itulah sifat orang yang bertakwa itu begitu. Kadang-kadang orang itu kalau diperingatkan anyel gitu. Jadi misalnya, Pak, ampun ngombe ra itu tole. Gitu. Itu diperingatkan. Akhirnya enggak nyaman. Lah ada orang bapak-bapak ibu-ibu. Dia orang ini yang cerita guru saya di daerah jauh sana selatan. Ada orang tua dahar dengan tangan kiri gitu ya. Itu jadi orang sepuh di situ gitu ya. Lah orang yang lainnya, muda-muda yang lain atau bapak-bapak yang lain itu tahu kalau makan dengan tangan kiri itu adalah makan cara syaitan. Tapi tidak ada yang mau memberi peringatan, tidak ada yang mengingatkan. Nah begitu datang seorang ustadz masih muda menyampaikan kepada yang sepuh tadi, didekatin gitu lah. Pak Yai, ngen Islam niku nek dahar ngendikan Rasul dengan tangan kanan. Lho iya, nggih. Lho cah-cah kabeh kok ora gelem milik aku kuwi. Nah, orang yang seperti inilah orang yang bertakwa, diberi peringatan itu segera merespon gitu ya. Terima kasih sama anak muda ini, ustadz ini gitu. Tapi ada orang yang diingatkan juga nggak mau. Nah, inilah muridinnya di situ lah. Lah saya dan penjenengan itu masuk yang mana gitu ya. Nek saat ini kita edo masuk yang merespon gitu ya. Tapi begitu nanti keluar ataupun yang mengingatkan itu mohon maaf di bawah level penjenengan gitu ya. Itu kadang-kadang cah cilik wingi sore ngeleke wong tua. Kalau itu memang benar, itu kita harus siap-siap untuk menerima karena memang sifatnya orang-orang kafir itu adalah mu'rid. Ya, mereka berpaling dari peringatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan bagi kita semua, saya sendiri dan panjenengan semua, jangan sampai mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, yang mereka jelas-jelas menolak dakwah ini. Kemudian perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tadkirah ini adalah mereka satu menuduh Nabi sebagai penyihir. Kenapa dikatakan sihir? Karena keindahan bacaan Al-Quran. Jadi banyak orang yang masuk Islam itu gara-gara atau asbabnya adalah mendengarkan Al-Quran. Contohnya pentolan daripada orang Quraisy sendiri, Umar ibnu Khattab, itu masuk Islamnya karena mendengar Al-Quran. Nah bapak-bapak ini masuk Islamnya asbabnya apa? Kedua orang tuanya atau mendengar bacaan Al-Quran? Kedua orang tuanya ya. Atau mungkin di antara panjenengan juga ada yang dari non-muslim ya. Akhirnya mendengar Al-Quran itu jadi terketuk hatinya, rasanya merinding. Nah, kemudian dia masuk Islam. Nah, itu berarti kayak Umar. Saya juga pernah menemui seorang pendeta gitu ya. Pendeta itu cerita ke saya, Pak Ustadz saya itu pendeta. Wah, pendeta? Tapi saya sudah masuk Islam Pak Ustadz. Oh iya. Lah kok jenengan bisa masuk Islam itu gara-gara apa? Sebabnya apa gitu? Saya itu masuk Islam itu gara-gara mendengarkan kaset seorang imam gitu ya, mendengarkan itu suaranya itu Pak Ustadz, Masya Allah, membuat hati saya itu berdebar-debar. Itulah Al-Quran. Maka mereka orang-orang Quraisy itu mengatakan sihir.
Siapapun yang dia mendengar bacaan Al-Qur'annya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu mengikuti semua bapak-bapak ibu-ibu. Karena bisa menyihir gitu ya. Itu kata mereka. Tapi Al-Qur'an bukan sihir. Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Begitupun panjenengan, ketika panjenengan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, suaranya bagus, kemudian bacaannya tepat, maka bacaan panjenengan ini akan bisa menyebabkan orang lain itu berdebar-debar hatinya. Kalau orang kafir mungkin bisa masuk Islam, tapi kalau orang Islam bertambah keimanannya. Wa idza tutla alaihim ayatuna zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat kami, maka bertambah keimanannya. Jadi fungsinya atau keutamanya orang yang mempelajari Al-Qur'an, at-tadhkirah di sini adalah sangatlah dahsyat. Siapapun yang pembawa tadhkirah, siapapun yang pembawa peringatan ini, yaitu Al-Qur'an, mesti dia akan dimuliakan dan mesti dia akan ditentang juga gitu. Pasti akan dituduh sebagai pembawa sihir gitu. Atau mungkin sekarang itu ya teroris ya, dianggap teroris ya, atau dianggap apa meleh, penyebar fitnah, pemutus keluarga, pemecah belah persatuan umat gitu. Sebenarnya Islam ini malah justru pemersatu, karena Islam ini rahmatan lil alamin, ke seluruh semuanya gitu. Jadi jangan sampai saya sendiri dan panjenengan menganggap ini Al-Qur'an ini adalah yang memecah belah. Enggak. Al-Qur'an ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpaling, orang-orang yang berpalingnya adalah orang-orang yang memiliki kesombongan gitu ya. Jadi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an ini adalah dia sombong, merasa punya sesuatu gitu ya. Maka sifat sombong ini adalah sifatnya orang-orang kafir Quraisy, jangan ditiru. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia masuk golongannya. Dan orang yang hatinya ada kibr, Bapak Ibu, ada kesombongan, maka dia akan masuk ke dalam neraka, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sombong itu apa? Merendahkan orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan sudah ngaji, melihat orang yang belum ngaji, terus hati kita itu kira ngaji ya. Ada kesombongan seperti itu, ya itulah calon rokok itu. Atau kadang-kadang yang kita lakukan, naudzubillah min syarri dzalik, orang memberi itu kan baik. Halo, pun ngantuk loh. Memberi itu kan bagus. Maka kadang-kadang orang yang diberi itu akan nyepelekan kepada orang yang memberinya. Alah, nggak iya kok ngono. Nah, kita belum punya sifat menerima gitu ya. Maka ketika bisa menerima, mengakui kebaikan orang yang memberi, ridho, artinya kita tidak ada kesombongan, kita mau menerima gitu. Berarti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita terbiasa mau menerima dan tidak merendahkan pemberian itu, maka ketika kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak menerima. Hari ini jenengan diberi rasa pusing. Kira-kira alhamdulillah apa innalillah? Apa mengatakan sesuatu yang tidak nyaman? Atau segera minta sembuh kepada Allah. Ya Allah, pusing ya Allah. Padahal baru saja dikasih. Nah, kalau kita terbiasa menerima sesuatu dari orang lain, dari manusia saja sudah terima kasih, jazakallah khairan katsira atau jazakumullahu khairan katsira, terbiasa begitu, nanti kepada Allah akan terbiasa mengatakan alhamdulillah, terbiasa terima kasih. Tapi banyak orang itu ketika dia pun mboten samawan, kula tesih gadah. Atau niki wau pun kula. Kadang-kadang kan begitu. Tapi ya terima kasih begitu saja udah bagus gitu. Ini kadang menolak. Saya itu ya teringat betul. Saya membawa barang dari rumah, pengennya tak kasihkan hadiah kepada dia itu. Malah sampai di sana, aku rabu tuh. Ya Allah. Ya sudah, akhirnya dia ya
dipindah dari tempat situ gitu ya. Mungkin akhlaknya nggak bagus ya. Kedatangan orang lain tamu itu mah dibegitukan ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau diberi sesuatu dari orang lain jangan menganggap ini sogokan. Halo, ini sogokan iki karo Pak Didik iki. Moro nang Pak Didik nggo gula teh iki, wah Pak Didik langsung berprasangka buruk. Wah, ya nyogok aku iki. Enggak usah, ya diterima saja lah. Karena dia sudah niat baik memberi. Meskipun niatnya kita tidak tahu kan. Apa jenengan pirsa? Enggak tahu, ya sudah kita husnuzon. Ya, berprasangka baik. Ya, wong sudah memberi kok. Ngantuk Bapak? Ya kok ngeten-ngeten gini. Ini maka saya sampaikan supaya saya dan jenengan ketika diberi seseorang itu diterima, jangan merendahkan. Ngeki kok ya kok ngene to Pak, mbok sing rada apik sithik. Itu juga terima juga. Misalnya jenengan sudah terbiasa diberi ingkung, satu saat diberi lento kan, lento karo ingkungnya adoh banget gitu ya. Biasanya ingkung kok lento ya, apalagi bokek. Ya sudah disyukuri saja, alhamdulillah masih dia ingat sama kita gitu. Seandainya dia tidak ingat sama kita, mesti tidak diberi kok. Dengan datangnya beliau ke kita memberi sesuatu itu pasti nama kita ada di dalam hati dia. Coba kalau tidak pernah memberi, itu ya nggak pernah namanya jenengan berada di dalam hati saya atau nama saya berada di dalam hati penjenengan. Penjenengan tidak pernah mengingat gitu. Ya, makanya ini di sini oleh ulama dikatakan orang-orang yang berpaling atau tidak mau menerima pemberian itu termasuk kesombongan gitu ya, sombong. Kemudian yang nomor 3 adalah mengalihkan perhatian orang lain. Jadi mereka tidak mau menerima itu karena teralihkan perhatiannya. Dia tidak menginginkan nasihat atau peringatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini apa? Yang pertama adalah kesombongan dan cinta dunia sering menjadi penghalang seseorang untuk menerima peringatan. Jadi kata ulama, kesombongan dan cinta dunia itu menjadi penghalang orang untuk menerima peringatan. Banyak sekali kan kejadian-kejadian. Nah, minum dulu ya. Kejadian-kejadian yang sering terjadi ini adalah biasanya kiai sepuh atau ustadz, itulah guru ini diperingatkan oleh muridnya. Nah, Pak Ustadz ini tidak tahu satu ilmu, kemudian diingatkan oleh muridnya. Maka kalau Pak Ustadz ini tidak berterima kasih, maka dia melakukan kesombongan, dan itu nanti tidak akan bisa masuk ilmu itu kepada dia. Al-Quran tidak akan bisa masuk kepada hatinya. Peringatan di sini adalah Al-Quran. Dia tidak mau menerima Al-Quran itu. Ketika diingatkan oleh orang lain, tidak mau, sombong. Yang kedua adalah cinta dunia. Seringnya orang terbiasa untuk cinta kepada dunia, maka dia pun diingatkan juga nggak mau. Ya, untuk belajar Al-Quran apalagi, sibuk dengan dunianya. Satu hari mendapatkan 1 miliar, dengan jenengan belajar 1 hari dapatkan 1 juz, pilih mana? 1 miliar kan? 1 miliar. Karena memang adna dunia. Jadi orang-orang kafir itu mereka berimannya itu karena nyata gitu loh, dunia kelihatan mata gitu loh. Lah orang-orang Islam itu tidak begitu. Yang dipandang adalah akhirat. Maka akhirat itu adalah akhir. Nah, sekarang jenengan belajar Al-Quran tidak dapat ganjarannya, kelihatannya. Tapi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan yang banyak. Diberi ketenangan, diberi kebahagiaan, diberi kemudahan.
Di akhirat, wah jangan tanya, sudah dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Nah, orang kafir atau orang yang tidak mau menerima peringatan ini, ya dia langsung saja masuk ke dalam neraka begitu. Ini ya pelajaran yang pertama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan cinta kepada dunia. Apa tidak boleh golek duit, Pak? Boleh, tapi jangan cinta. Sakit memahami ya, cinta niku napa? Cinta itu berkorban untuk sesuatu yang dia cintai, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, itu namanya cinta. Jadi kalau jenengan cinta dunia itu jenengan berani berkorban untuk mendapatkan kedudukan. Ya. Kalau pengen jadi Pak Bayan, berarti harus mengorbankan dirinya supaya jadi Bayan. Caranya bagaimana? Itu namanya cinta Pak Bayan. Cinta kedudukan Bayan itu tadi. Itu namanya cinta dunia. Kalau tidak mendapatkan kedudukan Bayan, dia stres. Itu namanya cinta. Nah, kalau jenengan dan saya ini pengen mendapatkan kedudukan Bayan terus tidak lolos gitu ya, biasa saja. Itu berarti dia tidak cinta kepada kedudukan itu, biasa saja. Jenengan kehilangan dunia, itu biasa saja. Kehilangan sholat 5 waktu, itu stres. Nah, berarti jenengan cinta kepada akhirat. Kalau sekarang ini dan kemarin-kemarin, jenengan itu kalau atau saya ini sholat terlambat, sholat 5 waktu itu terlambat, itu biasa-biasa saja, itu berarti belum cinta akhirat. Tapi begitu kehilangan, waktu berjualan, seharusnya saya tadi dapat bakso ini, tapi terlambat itu. Wah, sedihnya Masya Allah. Seharusnya tadi bisa ngantar sapi ini, gara-gara sholat nggak jadi ngantar sapi ini, hilang kesempatan ngantarnya, sedih dia. Itu berarti masih cinta kepada dunia. Tapi kalau sudah tadi saya sholat tapi kok nggak jadi ngantar sapi ya udahlah, lebih baik sholat ini, Allah memberikan yang ini. Itu ya. Ini yang pelajaran yang kita ambil. Contohnya di zaman dulu yang takut kehilangan kedudukan itu adalah Hirokla, bapak-bapak, ibu-ibu. Hirokla itu sudah, Masya Allah, hampir masuk Islam itu. Tanya-tanya kepada Abu Sufyan, gimana ini pemuda ini, orang ini, begini-begini, dijawab. Kemudian habis itu dia mau masuk Islam, semua pintu ditutup, diumumkan kepada pembesar-pembesarnya, dia masuk Islam. Tapi pembesar-pembesar pengikutnya itu lari gara-gara dia Islam. Setelah lari ternyata pintunya sudah ditutup semua, nggak bisa keluar. Nah, kemudian Hirokla memanggil lagi. Kemarilah ke sini. Saya tadi hanya menguji kalian. Itu kenapa kok begitu? Karena dia takut kedudukannya hilang. Nah, itulah orang-orang yang cinta kepada dunia. Lah sing ngomong iki karo sing mireng iki kira-kira piye? Gitu ya. Ngerat dadi Pak Bayan ngono piye? Apa yo stres gitu ya. Enggak jadi PNS seperti saya ini, apa stres gitu. Ya, mestinya ketika dilepas, ya sudah, orang itu hanya dunia saja. Dunia itu adna, dekat sekali dan mesti hilang gitu ya. Tidak ada yang dunia ini akan awet. Ini Pak Guru ini apa ora pensiun? Pak Ustadz ini pensiun toh nggih? Apa arep dadi PNS terus? Ya enggak, itu dunia namanya gitu. Tapi akhirat enggak akan ada pensiunnya. Terus itu. Kalau dia disiksa ya terus. Kalau dia berada di dalam jannah ya terus. Maka ada ayat itu yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi ma tuqbila min adzabil yaumal qiyamah walahum adzabun alim. Jadi orang-orang kafir itu kalau punya dunia sepenuh emas gitu loh, di dalam tafsirnya dikatakan emas, atau ditambah 2 kalinya untuk menebus daripada dia siksa Allah, agar tidak disiksa oleh Allah, dia akan mau, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi apa bisa
Nggak bisa. Yuridu ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabum mukim. Mereka pengen keluar dari neraka itu, pengen. Ditanya oleh malaikat, kamu pengen keluar enggak dari neraka ini? Pengen ya, senang saya mau keluar. Dengan menukar dunia dan sepenuhnya dari emas, ya bisa saya. Pembohong kamu. Loh, kamu saja tak minta di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, kamu saja tak minta untuk sholat berapa menit, 5 menit. Loh, kamu tidak bersegera, Kamu tak minta untuk puasa sebentar saja, tidak mau. Lah ini mau minta sepenuh dunia, mau kamu cari dan kamu mau menebusnya. Bohong kamu. Yang sedikit saja kamu disuruh infak saja tidak mau. Zakat saja tidak mau. Zakat itu kan sedikit. Infak sedikit. Kenapa ini kamu mau memberikan seluruh dunia yang terbuat dari emas, bahkan 2 kali lipatnya mau? Karena bohong. Pengen selamat dari siksa neraka. Tapi nggak bisa karena sudah terlanjur di akhirat. Maka inilah hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Jangan sampai cinta kepada dunia dan jangan sampai sombong. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala harus disambut dengan hati yang terbuka. Bukan penolakan tanpa alasan-alasan. Jadi kalau saya dan panjenengan itu ingin mendapatkan kebaikan dengan mendapatkan fadilah-fadilah dari Al-Qur'an ini tadhkirah, maka ketika diberi peringatan dan disambut gitu loh. Disambut itu apa ya? Segera diterima gitu ya, tidak dengan alasan. Contoh misalnya alasan itu, ya mas ngaji maca Al-Quran ben iso lancar maca nih, wah aku agak ono tamu iki sesuk ya, nah sesuk parani meneh, ya mas ngaji maca Quran, wah aku iki wis masang he iki nyun sewu ya sing dodol he wis baca tak pasang kae mau gitu. Alasan meneh ya sesuk ya, parani meneh, wah iki budeku rawuh iki ras itu terus gitu, alasan terus gitu. Maka orang kalau diajak kebenaran, diajak kebaikan, diajak untuk mempelajari Al-Quran, diajak untuk bertakwa kepada Allah, punya alasan-alasan terus, ya itu berarti mu'ridin ini. Halo, nah jenengan kan sedekah, kira-kira alasan loh, aku wingi wis loh pilihannya ganti gitu. Alasan itu namanya. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, dari saya sendiri ya dan penjenengan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, pelajaran yang diambil adalah Allah memberikan waktu bagi manusia untuk bertobat. Jadi di sini Allah memberikan waktu kepada mereka-mereka untuk bertobat dengan adanya tadkirah itu, peringatan. Itu ayat yang ke-49. Wis 45 dhewe ya, sak ayat wae. Ini betul apa-apa ya. Yang penting saya sendiri dan panjenengan bisa memahami ayat ini. Jadi ayat ini intinya adalah ketika seseorang itu berpaling dari Al-Qur'an gitu ya, maka dia punya sifat kesombongan gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, mesti dia cinta kepada dunia. Itu saja. Jadi kalau saya sendiri dan panjenengan kok mau belajar Al-Qur'an ini sampai 30 juz gitu ya. Berarti bisa menyingkirkan hawa nafsu. Maka dia sudah tidak ada kesombongan pada dirinya. Dan tidak ada kecintaan kepada kehidupan dunia gitu. Itu orang yang mau belajar Al-Qur'an itu begitu. Kalau niatannya lurus. Tapi ada orang juga belajar Al-Qur'an tujuannya untuk mencari celah-celah Al-Qur'an. Dan orang itu tidak akan dapat hidayah. Ayat yang ke-50 Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifatnya mereka orang-orang kafir itu ka'annahum humurum mustangfirah. Ini perumpamaan yang Allah gambarkan kepada mereka. Allah menggunakan perumpamaan keledai liar gitu ya, untuk menggambarkan sikap orang-orang kafir yang menjauhi peringatan itu dengan cara menjauhi yang sejauh-jauhnya gitu. Jadi mereka menjauhi peringatan dari Al-Quran ini
bersegera gitu loh. Tidak menunggu-nunggu, bersegera, emoh langsung gitu loh. Digambarkan dengan keledai liar. Keledai liar itu kalau mendengar suara mesti dia lari, Bapak Ibu. Larinya kemana? Terarah apa enggak? Ke kanan, ke kiri? Enggak. Dia langsung pokoknya yang penting dia menjauhi suara itu. Gitu. Larinya tunggang langgang. Gitu. Enggak tahu arah. Gitu. Nah, orang kafir itu ketika diberi peringatan itu menjauh sejauh-jauhnya. Gitu. Pengajian itu semua tenan. Gitu. Nek teko yo ngantuk. Wong kafir ngaji apa? Alhamdulillah sini nggak ada yang ngantuk ini ya. Ini bapak-bapak yang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat gambaran yang sangat jelek sekali ya. Jadi baru ustadznya mau ngomong itu langsung ditutupi kupingnya. Atau langsung dimatikan mic-nya gitu ya. Pergi gitu ya. Siapa itu? Nabi dulu dibegitukan. Jadi kalau jenengan itu dakwai orang kok orang ada yang tidak mau itu wis tidak masalah gitu loh. Nabi saja itu dakwah tidak digubris. Kelasnya levelnya sudah Rasulullah loh. Ya, dakwah itu enggak digubris. Masya Allah. Contohnya mana? Contohnya mau dakwah ke Taif malah dimusuhi. Itu kelasnya sudah level Rasulullah. Utusannya Allah langsung, belakangnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak digagas oleh umat pada waktu itu. Ya. Jadi kalau dakwah ya sudah pokoknya bismillah, ada yang mau alhamdulillah, ada yang tidak ya sudah, tidak masalah gitu. Jangan sedih gitu ya. Mau dakwah wis ora gelem kabeh yo. Wis ana sing ngomong, "Lah suaramu cempreng." Ya ndak usah gitu. Itu memang suaranya cempreng atau suaranya bagus ya tidak berpengaruh terhadap mad'unya yang diseru gitu. Ya, kalau dia diseru dengan suara yang tidak bagus, ketika hidayah sampai kepada dia, ya sampailah itu hidayah. Nyatanya orang masuk Islam itu ya dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya ada orang yang hanya berbuat baik kepada dia, setiap hari berbuat baik, tapi ternyata yang dibaikin itu masuk Islam, itu juga bisa. Hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua, sikap menolak kebenaran mereka itu lari tanpa berusaha untuk memahami dan merenungkan isinya. Jadi begitu mau disampaikan Al-Qur'an itu mereka langsung lari gitu loh. Tidak ingin mendengarkan dan tidak ingin melihat dan tidak ingin mengetahui isinya apa. Pokoknya kalau mendengar Al-Quran itu fobi. Atau ketika mendengar Islam itu sudah takut dulu. Di kampung saya dulu itu sampai ketika orang masuk Islam atau masuk masjid atau masuk pengajian itu yang orang-orang itu langsung mengatakan, "Iki kok bahaya gitu ya." Sudah takut dulu gitu. Lah orang-orang kafir itu begitu digambarkan oleh Allah, bukan saya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut sekali gitu. Dan ini memang dibuat begitu Bapak Ibu. Jadi ada orang yang masuk Islam, belajar Al-Qur'an, mesti mereka akan diberi rasa takut. Ditakut-takutin gitu. Mau pakai koko ya. Itu sudah takut dulu. Zaman saya itu begitu. Yang biasa pakai itu batik atau pakai apa itu. Nanti kalau begitu pakai koko rasanya takut gitu. Wah ini Islam tenanan gitu. Medeni gitu. Membahayakan ini. Nah, itu dibegitukan. Nah, Allah sudah memberitahu dulu. Memang orang-orang yang seperti itu takutnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi begitu mendengar orang Islam, kata-kata Islam atau mendengar Al-Quran dibacakan, itu mereka sudah ketakutan yang luar biasa. Sehingga usahanya orang-orang kafir itu bagaimana Al-Quran ini dijauhkan dari manusia, supaya manusia ini tersesat semua dan tidak paham dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu suara-suara harus didengarkan, sebagaimana setan atau iblis itu pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah izinkan juga.
Sudah diizinkan oleh Allah SWT. Wastazis manistata'tum. Allah sudah mengizinkan. Yaudah, kamu silahkan kamu kuda itu semampu kamu. Bisautika, dengan suara kamu. Itu iblis sudah dibegitukan oleh Allah SWT. Jadi nanti jangan heran ketika orang-orang itu mendengar, orang-orang kafir ya, mendengar kata-kata Islam, mendengar kata-kata itu, takutnya luar biasa gitu. Ya jangan dibawalah politik ya politik, Islam ya Islam gitu. Nggih, Pak. Ini di kantor, ini di masyarakat. Nah, terus masyarakat itu yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa taala kan? Ya, dimasukkanlah akhlak-akhlak yang baik. Islam itu tidak akan mengganggu kedudukan seseorang gitu. Nyatanya Rasul ketika mengirim utusan-utusan itu mengatakan, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu selamat. Kedudukanmu ya sudah, kamu teruskan, kamu tetap jadi raja, kamu tetap jadi pejabat. Islam tidak akan mengambil itu, tidak ada. Tapi yang mereka takutkan adalah Islam itu mengambil kekuasaan. Itulah dibuat seperti itu, lari sekencang-kencangnya. Gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah ketidakbermaknaan atau ketakutan mereka itu ketakutan yang tidak logis atau tidak masuk akal gitu ya. Nah, dibuat-buat saja gitu loh. Wong nyatanya ya banyak yang masuk Islam ya tidak masalah dari kalangan orang-orang di luar Islam dulu kafir yang pejabat-pejabat atau ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam juga, dokter-dokter yang dari orang-orang kafir masuk Islam juga tidak membahayakan kan. Zaman dulu di zaman Rasulullah juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Juga Rasul tidak memaksa mereka kan, dan nyaman gitu. Dan itu bukti bahwasanya Islam itu tidak membuat keresahan. Kalau seandainya Islam ini membuat keresahan, tentu di zamannya di Madinah itu orang-orang Yahudi sudah dibantai semua. Nyatanya juga tidak, masih hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak radikal ya. Halo. Napa wonten kampungnya jenengan ana wong selain Islam terus di encal-encal. Enggak, kita enggak disuruh begitu oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wong Allah sudah ridho dengan agamanya kok. Allah sudah ridho dengan agama Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ajakan untuk introspeksi ya. Jadi saya dan jenengan ini ketika diberi peringatan tuh lari apa tidak gitu. Ngantuk nopo mboten kira-kira. Gampangannya gitu ya. Jadi nek dikei peringatan kok langsung lerem. Itu biasanya pas khotbah Jumat. Habis pengajian ini nggih, mungkin nek jenengan pas mireng khotbah Jumat, ampun langsung merem. Soalnya kalau nanti merem, tadkirah ini tidak akan sampai. Begitu jenengan masuk, imamnya khatibnya langsung mengatakan amma ba'du. Ya udah hilang, tadkirahnya nggak ada. Maka itu artinya menutup telinga dia, menutup mata dia, sehingga supaya tadkirah tidak bisa masuk kepada dia. Nah ini mestinya kita introspeksi, apakah kita benar-benar menerima tadkirah ini, Al-Quran ini, peringatan ini, nah termasuk pengajian ini juga. Ini jenengan kan dari rumah sudah pengen mendengarkan tadkirah loh, pengen mendengarkan ayat-ayat Allah loh. Tapi begitu sampai di sini kok merem, nah itu berarti nggak sampai. Itu hanya harus diintrospeksi diri. Ya, kalau jenengan sudah siap gitu ya, maksudnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya nanti akan diberi kekuatan oleh Allah SWT. Tapi kalau niatnya, yang penting aku malam minggu nong omah daripada nganggur nong masjid merem-merem rapopo kan barokah. Nah, kalau seperti itu ya nggak akan dapat ini bapak-bapak ibu. Tadkirahnya nggak sama.
Karena dia sudah menutup telinga dulu, menutup mata dulu. Begitu masuk langsung matanya ditutup, telinganya ditutup. Gitu ya. Untung mubaliknya mengingatkan gitu ya. Tangi. Masya Allah, ulama mengatakan introspeksi ini luar biasa ini. Sebagaimana Rasul itu dituduh ketika membacakan Al-Quran itu sebagai orang majnun, orang gila gitu ya. Jadi sampai ada orang-orang Quraisy itu mencari orang yang biasa menyembuhkan orang gila. Kalau bahasa kita dukun ya. Ya, datang. Terus didatang itu yang gila itu loh. Disuruh ngobatin tuh. Terus dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah itu membaca ayat. Satu ayat gitu. Terus dia mendengarkan, loh, kok gini kok edan toh? Ini bacaan yang luar biasa ini. Syair yang luar biasa. Mereka mengatakan syair. Ya. Akhirnya datang kepada orang yang mutus tadi. Ini bukan orang gila ini. Gitu ya. Dia bacaan sesuatu yang luar biasa ini. Kamu salah. Kalau seandainya dia gila, saya sudah tahu. Saya ini ahlinya ahli gila. Gitu. Tahu itu orang gila kayak apa, itu saya tahu. Gitu. Dia bukan orang gila. Subhanallah, itulah orang itu kalau lari dari peringatan itu ya seperti itu. Tidak memahami sehingga menganggap gila. Menganggap Al-Quran itu gila. Menganggap Al-Quran itu menjadi pemecah belah. Karena apa? Tidak mau mendengarkan. Sampai Allah menggambarkan ka'annahum humurum mustangfirah. Dia udah kayak himar yang terkejut, lari, nggak peduli gitu ya. Sekelilingnya dan tempat dia. Ayat 51. Farrat min qaswarah. Farrat lari min qaswarah, dari singa. Ini masih ada kaitannya gambaran yang berhubungan dengan orang-orang kafir ya. Yaitu lanjutan perumpamaan keledai liar itu. Ini ketakutan orang-orang kafir yang tanpa dasar, tanpa alasan gitu. Kenapa mereka takut terhadap Al-Qur'an gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Inna dina indallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja. Siapa yang dia mencari agama selain Islam maka tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini disampaikan, itu kan dasar, pakai dasar. Allah sudah ridho. Ya. Raditu billahil Islam. Raditu, saya sudah ridho ini. Al-Islam, Islam ini sebagai dinuka, agamamu wahai Rasulullah. Maka di ayat ini adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Di ayatnya gitu. Jadi Allah sudah ridho dengan agamanya ini. Maka mereka seakan-akan itu dengan wahyu Al-Quran itu mencaci ya, jadi ancaman besar bagi dia gitu loh. Ancaman besar bagi dia ketika wahyu ini datang kepada dia. Padahal Al-Quran itu menjadi wahyu, menjadi rahmat, bukan menjadi ancaman. Digambarkan oleh Allah, farrat min qaswarah, dia lari, keledai liar tadi lari karena ada singa. Nah, singa, kalau singa dengan keledai itu gimana? Keledainya yang menerkam singa atau singa yang menerkam keledai? Hah? Singa yang menerkam keledai. Jadi kayak seperti itu loh. Jadi Al-Quran ini kayak membahayakan gitu loh Bapak. Nah, subhanallah ya, gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala sampai seperti itu. Untuk gimana? Menjelaskan orang-orang kafir itu tidak mau dengan Islam itu seperti itu. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena cara pandang mereka sudah salah Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, contoh kecilnya lah, jenengan melihat putranya jenengan kelihatannya nakal. Kalau jenengan memandangnya dari segi dohirnya, itu akan mengatakan ananda ini nakal. Tapi jenengan harus punya pandangan yang lain gitu. Bahwasanya anak ini adalah proses pertumbuhan gitu. Maka perlu diarahkan gitu. Kalau dia tidak begitu, tidak punya daya kreatif. Hanya diarahkan yang positif bagaimana gitu.
Nah, orang itu cara pandangnya terhadap Al-Quran salah. Al-Quran itu dipandang oleh mereka itu akan menghalang-halangi bisnis, menghalang-halangi kekuasaan, menghalang-halangi kebebasan, menghalang-halangi free, istiqlal, ya, kemerdekaan gitu. Al-Quran kalau jenengan sudah belajar Al-Quran kan tidak boleh zina kan? Halo? Tidak boleh makan riba kan? Tidak boleh mencuri kan? Itu menurut mereka katanya menghalang-halangi gerak gitu ya. Cara pandang yang salah gitu. Kenapa mereka tidak memandang yang lainnya? Bahwasanya ketika mereka belajar Al-Quran, mereka akan bisa bermuamalah dengan yang lainnya sama satu dengan yang lain, tidak mendolimi. Ketika dia minum khamar maka dia mendolimi orang yang lain. Ketika dia judi akan mendolimi orang yang lain. Ketika dia berzina akan mendolimi kepada orang lain. Dia tidak memandangnya itu. Yang dia pandang adalah bagaimana dia merasa bebas, mudah, dan senang. Padahal efek daripada kesenangannya itu adalah menimbulkan kezaliman kepada orang lain. Zina misalnya. Ketika dia berzina kepada perempuan, perempuan ini punya orang tua. Maka kalau putra putri ini jenengan dizinai orang itu kira-kira penjenengan gimana? Halo, seneng? Mboten toh? Mesti mengatakan, dia mendolimi anak saya. Betul, gitu. Ini pelakunya kira-kira senang mboten? Bebas mboten? Itulah mereka memandangnya dari situ, bukan memandangnya dari arah yang lain. Memandang Al-Quran itu arah yang negatif. Dikira membatasin. Enggak, Al-Quran itu mengatur supaya kehidupan ini jadi bagus. Halo, seperti Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ya ketika dakwah kepada pembesar Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu takut sekali ketika para pembesarnya itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka takut sekali. Karena sudah waktunya habis, cuma dua ayat atau 3 ayat, Bapak Ibu. Pelajaran yang dapat diambil dari sini adalah satu, jangan menolak kebenaran karena ketakutan yang tidak berdasar. Contohlah kehilangan dunia. Misalnya nanti kalau saya tidak melakukan ini Pak, riba, saya tidak jadi pejabat. Di tempat saya kerja itu kan ada seorang cerita kepada saya, dia sudah pejabat Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya itu kalau ditempatkan di situ kan itu bagian yang menerima riba-riba gitu loh. Nah, saya nggak mau Pak Ustadz. Lah nanti jenengan tidak jadi pejabat. Ya enggak masalah Pak. Berarti dia sudah longgar, tidak mau menerima hal-hal yang. Nah, ada orang yang lain juga. Wah, ini kesempatan bagi saya ini untuk. Nah, di sini adalah jangan menolak kebenaran karena ketakutan yang tidak berdasar. Kalau memang harus rela menghilangkan dunia, ya enggak masalah. Nanti Allah akan ganti itu, jangan khawatir. Siapa saja yang dia meninggalkan dunia karena urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengganti yang lebih baik itu. Itu pasti, tidak ada kata insya Allah, pasti itu. Ya, kalau jenengan yakin, orang yakin ya pasti. Nah, terlanjur masuk akhirat, jenengan nanti akan menemui, loh, iya apa ganjaran kayak ini. Karena dunia belum diberikan kepada. Yang kedua adalah Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Dan Al-Quran itu bukan ancaman. Jadi Al-Quran itu bukan ancaman. Ketika jenengan belajar Al-Quran, jangan nanti ada kata-kata orang itu, sinau teroris yo, sinau marai membahayakan ini. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah, karena waktunya udah habis, ajakan berpikir rasional. Jadi Al-Quran itu mengajak kepada kita untuk berpikir secara rasional. Gitu. Nah, yang tidak rasional itu adalah ya selain itu. Maka jangan takut belajar Al-Quran. Ya. Meskipun ada ancaman-ancaman, nanti jangan kalau belajar Al-Quran dengan benar ya,
dan guru yang benar tidak akan sesat dan tidak akan disesatkan gitu. Nah, apa ada belajar Al-Quran kok malah sesat? Ya ada, karena gurunya tidak mengajarkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya apa? Banyak sekali kan di dalam mereka melesetkan ayat-ayat tujuannya untuk kepentingan dunia mereka gitu ya. Nah, banyak sekali yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak pas gitu ya. Dan jenengan kalau mendengarkan orang-orang seperti itu, banyak sekali dia menggunakan ayat-ayat contoh habluminan nas, habluminallah gitu ya. Kemudian orang itu tidak bisa merubah kedudukannya kecuali harus merubah gitu. Itu banyak sekali hal-hal yang kalau tidak dengan belajar dengan kepada guru yang benar, ya nanti akan bersifat sebagaimana mereka-mereka yang dunia dengan akhirat itu harus disetimbangkan. Jangan kamu lupakan duniamu, wala tangsa nasibaka. Nah, itu kalau tidak disampaikan dengan benar oleh guru yang benar, ya nanti akan sesat dan menyesatkan. Dunia kali akhirat disetimbangkan mboten Bapak Ibu. Kita harus timbang dunia dan akhirat. Benar apa mboten? Ya salah gitu ya. Masa gimana nyembangke nggak bisa. Yang harus dipentingkan adalah akhirat karena dia lebih abqa, lebih kekal ya, lebih bagus. Dunia itu rendah. Nah, kalau kita nyari dunia itu mencari kerendahan, kehinaan. Apa nggak boleh dicari? Nggak usah dicari, sudah diberi oleh Allah. Tidak usah khawatir ya. Saya yakin kepada saya sendiri karena ya mohon kepada Allah, nyatanya juga bisa kok. Ini saya punya murid Bapak Ibu, dia itu melarat wis, arep munggah haji ya ora iso wis. Menurut saya pikirannya begitu, wong melarat masa iso duit saka ngendi coba. Terus arep umroh ya ora iso, ning nyatane dia berdoa kepada Allah ternyata bisa diberangkatkan oleh Allah, malah suami istri coba. Tak tekoki lawe mrono ngeditmu apa li? Saya di apa bisa diberangkatkan. Masya Allah. Lah kuwi ndongamu piye? Wis pokoke saya ndonga ben diangkat ke mriko. Nah itulah. Itu. Jadi jenengan ndak usah sedih, ndak usah khawatir. Nek pengin rono ra dititi carane gampang. Sinau Al-Qur'an. Ora wis diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning ya aja do ngantuk. Nah, sinau Quran merem kayak gitu ya. Ora bakal rono. Nah, ya kapan? Itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Kita enggak tahu. Nyatanya saya juga bisa berangkat juga ke sana kan. Dari mana uang? Ya enggak tahu kan. Anak saya ya jumlahnya akeh ya do iso mangan kabeh, do sekolah kabeh, do kuliah gitu. Itu dari mana? Ya dari Allah. Dari gaji saya enggak mungkin. Gitu ya. Halo. Jadi harus yakin kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jenengan harus yakin seyakin-yakinnya kalau jenengan usaha ini adalah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau enggak yakin, takut dulu, nah, sinau Quran jadi paham kabeh, malah iso ngopo-ngopo no Pak. Nah, itu hobinya sama dengan hurum. Sebagaimana yang hewan liar tadi ya, kalau dia liar ya mung. Ya dia terkejut tadi. Atau malah seperti ketakutan yang farra min qaswarah itu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senang untuk belajar Al-Qur'an, tidak usah takut dengan sebutan-sebutan supaya kita kendor belajar Al-Qur'an. Malam minggu ngopon dadak sinau Quran barang itu apa gitu. Tidak usah digubris. Yang penting jenengan tetap belajar Al-Qur'an dengan niat lillahi subhanahu wa taala, yakin jenengan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan itu yang sangat baik bagi panjenengan. Dengan syarat kata ulama bijuhdi bisabri wabil amal. Dengan sungguh-sungguh sabar kemudian tetap dijalankan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.